Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pagi hari ini kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita tahu bahwa Dia mengerti, Dia peduli keadaan kita. Mari kita tetap percaya dan tinggal di dalam hadirat-Nya terus. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Dia tidak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Oh, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar
sampai mukjizat menjadi nyata. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau peduli dan mengerti setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus percaya dengan-Mu Tuhan. Sampaikan sabda-Mu Tuhan untuk setiap kami ya Bapa. Dan juga berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran isi hati-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam doa pagi online. Kita akan belajar hari ini tentang ujian kesetiaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dalam versi yang akan saya sampaikan ada ujian tentang kesetiaan. Kita mau belajar apa saja poinnya ya. Kita buka dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 sampai ke dengan 12. Perhatikan di sana ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat yang ke-12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, ujian kesetiaan yang pertama adalah di sini perkara kecil. Terus nanti yang kedua, ujian kesetiaan adalah perkara kebenaran. Ujian kesetiaan yang ketiga adalah tentang uang. Dan ujian yang keempat adalah tentang harta orang lain. Jadi kita itu diuji, perhatikan ya, kita itu diuji dalam 4 hal ini dalam konteks di kitab Lukas ini. Yang pertama perkara kecil, yang kedua tentang uang, yang ketiga tentang kebenaran, yang keempat tentang harta orang lain. 4 ujian ini yang perlu kita menangkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita lebih baik di kemudian hari. Yang pertama, ujian perkara kecil. Jadi kalau kita dikasih perkara kecil, dikatakan di sana ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Wow. Jadi ternyata Tuhan itu prinsipnya sama. Wes ora usah muluk-muluk, ora sedang pengen gede-gede. Aku pengen gawe usaha langsung gede. Ojo cahayu, ojo cah bagus. Kecil-kecil dulu aja deh. Saya tuh kalau lihat temen, wah usaha langsung pengen gede gitu. Waduh usahanya nggak jalan Pak ini. Lah gue langsung gede-gede kok. Dari kecil-kecil dulu. Dari hal yang kecil-kecil dulu, karena kita bukan orang kaya yang punya warisan banyak. Kecil-kecil dulu aja, belajar bagaimana kita berjualan dari hal yang kecil. Nah udah kita ngerti seluk-beluknya, ngerti kita bagaimana cara-caranya, meningkat sedikit. Gimana lah, yang jelas kalau kita dipercayakan perkara yang kecil, ternyata Tuhan itu berikan secara otomatis kok, pasti perkara besar dikasih kok. Jadi nggak usah Tuhan berkati aku Tuhan gini, alah ora usah terlalu anu lah. Wes setia perkara kecil, ora usah terlalu anu Tuhan. Aku pengen rumah gede Tuhan, pengen mobil gede. Alah, wes ora mungkin dijawab 100%. 100% nggak dijawab Tuhan. Lah nggak mungkin dijawab Tuhan. Perkara kecil aja nggak bisa kau kerjakan kok. Gimana mau perkara besar? Nggak bakal bisa. Terus yang kedua di sana dikatakan tentang kebenaran. Lah kowe ngapus-hapus cilik. Pak songkon ya Pak. Alah dolan songko kono. Padahal kowe songkon dia yo. Kau sendiri yang tahu dan yang ngerti kamu sendiri. Bohong kecil-kecil, ngapusi cilik-cilik. Mbok kira kowe nggak berefek. Jadi kalau kita sudah tidak setia dalam perkara kebenaran hal yang kecil, tidak jujur di hadapan Tuhan, berarti Anda tidak bisa menang atas diri saudara. Bagaimana kita memenangkan orang lain sementara kita tidak pulih dalam hidup kita? Kita suka masih menipu diri sendiri. Wah kita menjadi orang yang munah. Gak bisa kita menjadi orang yang menang atas kebenaran. Makanya kita belajar jujur. Kata firman Tuhan, kalau A katakan A, B katakan B, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Itu perkara kebenaran. Lebih daripada itu dari si jahat katanya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga tentang mamon. Jadi kalau kita nggak setia dalam hal uang, perhatikan, hal yang kecil kita nggak bisa setia, Tuhan nggak akan percayakan yang besar. Itu udah prinsip Alkitabiah. Jadi nggak usah doa nganti nangis-nangis, jaluk duit akeh, orang mungkin dikai Tuhan, harus percaya aku tuh. Ini firman Tuhan, harus percaya. Setiap perkara kecil, bagaimana kamu mengelola uang yang dipercayakan Tuhan kepadamu, supaya untuk kemuliaan Tuhan, baru ditambahkannya. Itu prinsip Alkitab. Yang ketiga dikatakan di sana, yaitu setia akan harta orang lain yang dipercayakan kepada kita. Bagaimana kita menjadi pribadi yang jujur di hadapan Tuhan dan jujur di hadapan
harta orang lain. Kalau orang lain bilang aku nikmati kasih karunia Allah piye, bondoku yo nggene wong tapi aku sama nikmati. Nah itu kadang-kadang kan kita seperti begitu, kita dipercayakan harta tapi bukan punya kita cuma menikmati. Nah kalau kita nggak setia dalam hal itu, nggak bakal ditambahkan perkara yang lebih besar lagi. Nah ini yang realita, yang real di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita supaya menjadi orang yang setia. Nah ini ujian-ujian kesetiaan, jadi nggak usah muluk-muluk. Wah aku pingin, nggak usah kecil dulu aja. Nggak mungkin toh orang baru lahir langsung kuliah toh. Nggak mungkin orang baru lahir langsung SMP. Proses balita, batita, ya toh, anak, remaja, dewasa, orang dewasa, terus jadi orang tua. Ada prosesnya. Jadi kekristenan kita itu ada ujian kesetiaannya, baik tentang uang, tentang kebenaran, tentang perkara kecil dan harta orang lain. Dan kalau kita bisa melewati ini, wow, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.